Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di depan saya ini ada motor Beat ya, Beat FI yang starter halus. Ini motornya. Motor ini keluhannya itu di saat dikunci kontak, tekan starter, kadang susah. Hidupnya itu susah, kadang guduk dia tidak langsung ngangkat ya. Seperti ini, perhatikan. Dia starter jalan terus tapi hidupnya susah. Kalau disambil digas pun sama ya, hidupnya susah seperti ini. Nah, kalaupun dia bisa hidup, seandainya dia bisa hidup, sebenarnya kita usahakan hidup dulu. Kalaupun dia hidup, digas dia langsung mati, atau digas dia tidak mau jalan ya. Dekat lagi, nggak apa-apa. Nah, perhatikan, ini saya startnya sudah jalan terus, tapi mesin belum mau hidup ya. Oke, langsung saja. Jadi saat kita ketemu masalah yang seperti ini di motor injeksi, langkah pertama itu selalu lakukan pengecekan pada pompa injeksi ya, pompa tekanan pompanya. Tekanannya ada berapa? Sebagai seorang mekanik, kita pasti punya asumsi ya, di luar kepala itu kita pasti punya asumsi. Begitu kita menangani sebuah motor dengan keluhan yang kita sering merasakan atau sering menemukan keluhan yang sama seperti itu, kita pasti sudah bisa berasumsi ya. Tapi alangkah baiknya asumsi kita itu simpan dulu, jangan dulu diterapkan ya. Alangkah baiknya cek dulu langkah demi langkah, tahap demi tahap, agar analisanya tepat ya, tidak sembarang ganti. Karena di setiap permasalahan yang sama, kendala yang sama, itu kadang-kadang penyakitnya berbeda-beda ya. Sekarang langkah pertama, dengan masalah apapun di motor injeksi itu, atau masalah berebet ataupun tidak mau hidup, langkah pertama periksa dulu tekanan full pump. Ukur dulu tekanan full pumpnya ada berapa ya, sesuai standar atau tidak. Standarnya tekanan full pump di motor injeksi itu baik Honda ataupun Yamaha, bebek ataupun Matic ataupun motor kopling sama ya, tekanan full pumpnya di angka 40 PSI. Begitu kunci kontak on, angka di sini wajib menunjukkan angka 40 ya. Dekat lagi. Ya, saya kunci kontak on. Perhatikan, dia berhentinya di angka 40 ya, lalu turun kembali. Itu tandanya pompa ini normal ya. Lalu setelah pompa, yang paling gampang saja dulu. Saya punya asumsi motor ini setelah saya ukur pompanya normal, kemungkinan injektornya kotor ya, ataupun injektornya itu mampat, ataupun di bagian pengapian atau yang lain-lain lagi ya. Tapi feeling saya kuat itu di bagian injektor, tapi itu tidak pasti ya, karena kembali lagi kerusakan yang permasalahan yang sama, kendala yang sama, kadang-kadang itu kerusakannya berbeda ya. Alangkah baiknya kita cek satu persatu. Sekarang untuk mengecek injektornya kan agak susah, harus buka baut dulu atau harus buka selang dulu. Sekarang kita cek yang paling gampang saja dulu, cek di pengapian ya. Cek dari pengapian. Pertama, cabut kepala busi, lepas kepala busi seperti ini, pegang, dikasih jarak minimal 1 jari telunjuk ya, minimal 1 jari telunjuk kepala kabel busi. Dia antara kepala busi itu dikasih jarak minimal 1 telunjuk ya. Kunci kontak on, pegang, kasih jarak. Itu untuk mengetahui apinya normal atau tidak ya, jarak apinya itu berapa jauh. Semakin jauh berarti pengapiannya semakin bagus ya, kalau semakin dekat berarti semakin pendek. Dalam artian kalau kita dekatkan dia ada apinya, tapi kalau kita tarik ke jauh kabelnya apinya hilang, itu berarti api koilnya lemah ya. Nanti kita cek berkelanjutan lagi. Sekarang tes, apinya besar dan motor langsung menyala ya, dan motor langsung menyala. Saya gas,
Di gas pun enak ya, langsung normal. Di starter sekali pencet dia langsung hidup ya. Lanjut, kita ulang lagi ya. Ulang lagi, kasih jarak satu telunjuk, starter lagi, dapat juga orangnya. Starter lagi, karena tadi kan udah yang fokus. Sekali starter dia langsung hidup ya. Sekali start dia langsung hidup. Saya coba, saya tes, saya gas. Di gas pun dia sudah langsung normal ya. Jadi kesimpulannya, apakah ininya yang bermasalah? Bisa jadi ya, bisa jadi ininya yang bermasalah. Jadi jangan menganggap barang sepele ini tidak bisa menyebabkan masalah berebet di motor injeksi. Sekarang untuk membuktikan ininya bagus atau tidak, sekarang kita pasang kembali. Tes, kita pasang lagi ininya, kepala businya kita pasang kembali. Sampai benar-benar masuk ya, sampai ada krek, suara krek. Wah. Oke, sudah masuk. Sekarang saya tes kembali lagi ya. Ini dia mau hidup, tetapi di gas tidak mau hidup, pun susah ya, kembali seperti semula lagi masalahnya. Ini saya starter, motor belum, mesin belum mau hidup, tapi starter muter terus. Di gas tidak mau ya. Nah, hidup. Sekarang saya tes, saya gas, di gas mati ya. Jadi sudah bisa disimpulkan masalahnya hanya di ini ya, kepala busi. Tinggal dicari penggantinya dengan yang baru, lalu motor bisa hidup dengan normal lagi ya. Ini kita tes lagi tanpa kepala busi. Sekali starter langsung hidup, gas. Oke, langsung normal ya teman-teman. Berarti cuman gara-gara kepala busi bisa menyebabkan motor itu berebet, susah hidup, atau tersendat-sendat ya. Nah, ini teman-teman ya, sangklong businya sudah terpasang yang baru dengan merek Honda KZL. Ini beat starter kasar ya, sama saja. Sekarang kita tes. Bentar. Oke, langsung hidup ya, gas. Normal ya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya teman-teman ya. Motor Beat atau Honda injeksi itu mengalami berebut ataupun ngempos seperti ini, atau tidak bisa hidup seperti ini. Jadi tidak selalu dari pompanya lemah ataupun injektornya kotor ya, bisa jadi dari pengapiannya ataupun dari kepala businya. Jadi ketelitian itu lebih diutamakan ya, agar tidak salah analisa, agar tidak merugikan konsumen kita sendiri ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.